Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Pada bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Kita masuk pada topik C, menjelajahi sistem tata surya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada topik C, mempelajari sistem tata surya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjut pada pembelajaran ini, coba kamu perhatikan pertanyaan esensial berikut ini. Ada 3 pertanyaan esensial. Yang pertama, apa itu sistem tata surya? Kedua, bagaimana karakteristik sistem tata surya? Dan yang ketiga, apa saja anggota sistem tata surya? Nah, adik-adik, mungkin di kelas sebelumnya, kalian sudah mengenal sekilas tentang tata surya. Nah, kalau kita jawab apa itu tata surya adalah susunan benda-benda di langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya, dan planet-planet, meteorit, komet, dan asteroid yang mengelilingi matahari atau mengorbit pada matahari. Kemudian, yang kedua, bagaimana karakteristik sistem tata surya? Nah, adik-adik, kalau ditanya tentang karakteristik, artinya ciri-ciri adik-adik. Nah, kalau yang sudah kita pelajari pada kelas sebelumnya, tata surya itu ciri-cirinya adalah, karakteristiknya yang pertama adalah berpusat pada matahari. Artinya semua benda-benda langit mengorbit pada matahari atau mengelilingi matahari. Kemudian, terdiri dari berbagai benda-benda langit seperti planet, komet, asteroid, meteor, dan satelit. Kemudian, karakteristiknya bisa juga terikat oleh gaya gravitasi matahari. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba perhatikan percakapan berikut. Wah, lihat itu planet Jupiter. Besar sekali ya. Bumi ada di mana ya? Ternyata tata surya kita besar juga ya. Ada apa saja ya di sana? Apakah planet yang lain juga bergerak seperti bumi? Nah, adik-adik, bumi kita merupakan bagian dari sebuah sistem yang sangat besar. Kita menamakannya sebagai sistem tata surya. Seperti apa sistem tata surya bekerja? Apa saja anggotanya? Yuk kita cari tahu. Nah, adik-adik, mari kita berkenalan dengan benda langit. Benda langit yang pertama adalah bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang biasa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Semakin kecil cahaya kerlap-kerlip yang kita lihat, maka semakin jauh letaknya. Bintang-bintang ini tidak menghilang saat siang hari, namun cahayanya tertutup oleh sinar matahari yang lebih terang. Dan ketika malam tiba, mereka terlihat oleh mata kita. Semua bintang memiliki planet yang mengorbitnya. Kemudian benda langit yang kedua adalah planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang atau berevolusi dan juga berotasi. Planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Secara umum, planet lebih besar dibandingkan benda-benda langit lainnya selain bintang. Karakteristik lain pada planet yaitu memiliki atmosfer yang menyelimuti. Planet ada yang terbentuk dari bebatuan dan logam seperti bumi. Ada juga planet yang terbentuk dari gas dan tidak memiliki permukaan dari benda padat. Benda langit ini juga memiliki gaya gravitasi, dan kekuatannya berbeda-beda di setiap planet.
Nah, kemudian yang ketiga adalah bulan. Nah, adik-adik, bulan merupakan benda langit yang mengorbit planet dan asteroid. Bisa juga disebut sebagai satelit alami. Ukuran bulan lebih kecil dari benda yang diorbitkannya dan memiliki beragam bentuk. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri dan juga memiliki gaya gravitasi. Bumi memiliki satu bulan, namun ada planet-planet lain yang memiliki lebih dari satu. Kemudian, yang keempat adalah asteroid. Nah, asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Benda ini juga mengorbit pada matahari. Kebanyakan asteroid ditemukan di sabuk asteroid, yaitu sebuah area di antara Mars dan Jupiter. Nah, kemudian ada meteorit. Nah, adik-adik, kalau kalian pernah melihat penampakan ini di langit, yang kalian sebut sebagai bintang yang jatuh, nah, itulah meteorit. Nah, adik-adik, meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Meteorit berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Terkadang, meteorit memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Namun, meteorit bukanlah bintang. Ketika meteor tidak semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Bebatuan ini disebut sebagai meteorit. Nah, selanjutnya adik-adik adalah komet. Komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Komet tersusun atas es, debu, dan batuan. Sama seperti planet, komet juga mengorbit terhadap matahari dengan bentuk lintasan yang lonjong. Ekor komet terbentuk saat orbitnya mendekati matahari. Panas matahari ini membuat es berubah menjadi gas. Campuran gas dan debu akan memancarkan cahaya yang sangat besar dan bisa kita amati walaupun jaraknya jauh dari bumi. Komet yang paling terkenal yaitu komet Halley yang muncul sekitar 75 sampai 76 tahun sekali. Komet Halley akhir muncul pada tahun 1986 dan akan muncul lagi pada tahun 2061. Nah, adik-adik, kita masuk ke bagian mari mencoba. Menjelajah tata surya. Sekarang, mari kita mempelajari tata surya. Guru kalian akan menyiapkan stasiun-stasiun antariksa di sekitar sekolah. Pergilah ke stasiun masing-masing planet dan pelajari informasi mengenai planet tersebut. Catatlah informasi yang kalian dapatkan di lembar kerja. Selamat menjalankan. Nah, mari kita lakukan bersama, yaitu menggambar sistem tata surya. Nah, adik-adik, berkumpullah bersama dengan kelompok yang sudah dibagikan. Sekarang, mari kita coba menggambar sistem tata surya kita. Yang pertama, siapkan kertas karton untuk menggambar dan alat mewarnai. 2. Diskusikan bersama kelompok kalian mengenai urutan gambar sesuai informasi dari stasiun antariksa. Urutkan dalam bentuk tulisan, lalu berikan kepada guru kalian untuk diperiksa. 3. Jika sudah benar, buatlah gambar sistem tata surya sesuai urutan dan pada karton. 4. Gunakan gambar yang ada pada masing-masing stasiun antariksa sebagai acuan. Jangan lupa untuk memerhatikan informasi mengenai ukurannya juga. Yang kelima, lakukan pembagian peran agar semua anggota kelompok bisa berpartisipasi dalam gambar ini. Kemudian berikan keterangan nama benda-benda langit yang ada pada gambar. Yang ketujuh, jika sudah, bersiaplah untuk kegiatan berdiskusi bersama guru kalian. 8. Setelah itu, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman-teman kelompok kalian. Pertanyaan yang A, mengapa tata surya disebut sebagai sebuah sistem? Yang B, apa kaitan jarak planet terhadap matahari dengan bentuk orbit, periode revolusi, dan temperatur? Kemudian yang ke-9, tuliskan hasil diskusi kalian pada kertas gambar.
Nah, adik-adik, berikut ini adalah panduan tata surya yang bisa kalian gambarkan. Tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, 8 planet dengan bulannya, serta benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Semua benda-benda ini mengorbit pada matahari sebagai pusat dari tata surya. Masing-masing planet memiliki karakteristik, yaitu jarak dari matahari, orbit, temperatur, dan periode rotasi serta revolusi. Nah, adik-adik, berikut ini adalah gambar daripada sistem tata surya kita. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah ini adalah matahari, adik-adik. Matahari adalah sebagai pusat dari tata surya, yang mana benda-benda langit lainnya, planet-planet ini, mengorbit atau mengelilingi matahari. Nah, kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu adalah Merkurius. Nah, Merkurius ini jarak dari matahari yaitu 58 juta kilometer dengan temperatur minus 180 derajat Celcius sampai 430 derajat Celcius. Kemudian, periode revolusi adalah 88 hari bumi. Artinya, waktu Merkurius untuk mengelilingi matahari satu putaran penuh adalah 88 hari bumi. Periode rotasi yaitu 59 hari bumi. Nah, kalau bumi berotasi itu 24 jam, sedangkan Merkurius berotasi itu selama 59 hari bumi. Lah, cukup lama ya adik-adik? Nah, itu adalah planet yang pertama yang paling dekat dengan matahari. Kemudian kita beranjak ke planet yang kedua, yaitu adalah Venus. Venus memiliki jarak dari matahari 108 juta kilometer. Adapun temperaturnya 470 derajat Celcius. Wah, cukup panas ya adik-adik. Kemudian, periode revolusinya adalah 225 hari bumi. Kalau bumi adalah 365,25 hari, kalau Venus berevolusi artinya mengelilingi matahari, mengorbit selama 225 hari bumi. Kemudian periode revolusinya adalah 243 hari bumi. Wah, cukup lama ya adik-adik, sedangkan kita hanya membutuhkan 24 jam. Artinya, Venus dan Merkurius berotasi sangat pelan. Kemudian, kita beranjak ke planet yang selanjutnya, yaitu planet kita, planet Bumi. Adapun jarak dari matahari adalah 150 juta kilometer. Temperatur minus 89 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius. Periode revolusi adalah 365,25 hari. Artinya satu putaran mengelilingi matahari, yaitu 1 tahun. Adapun periode rotasi, yaitu 24 jam, yaitu selama 1 hari 1 malam. Nah, kita lanjut ke planet yang keempat, yaitu Mars. Jarak dari matahari adalah 228 juta kilometer. Temperaturnya bisa sampai minus 153 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Adapun periode revolusinya adalah 687 hari. Kemudian, periode rotasi adalah 24,6 jam. Wah, hampir seperti bumi adik-adik. Mars melakukan rotasi, hanya saja untuk periode revolusinya lebih lama daripada matahari, daripada bumi. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi, yaitu Jupiter. Nah, sebelumnya yang sudah kita bahas adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, adik-adik, keempat planet ini disebut juga sebagai planet dalam. Artinya, ciri-ciri planet dalam memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih padat. Kemudian memiliki orbit yang lebih dekat dengan matahari, adik-adik. Kemudian, memiliki atmosfer yang tebal dan beragam.
dan terdiri dari batuan dan mineral. Sedangkan planet-planet yang lain seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu tergolong ke dalam planet luar. Nah, planet luar yang pertama adalah Jupiter. Yaitu ini adalah urutan yang kelima. Nah, adik-adik, Jupiter berjarak dari matahari yaitu 778 juta kilometer. Memiliki temperatur mulai dari minus 145 derajat Celcius di dekat intinya bisa sampai 24.000 derajat Celcius. Wah, panas sekali adik-adik. Periode revolusi kurang lebih 12 tahun bumi. Wow. Kemudian, periode rotasi sekitar 10 jam. Nah, kalau kita ketahui di sini adik-adik, untuk Jupiter melakukan revolusi yaitu selama kurang lebih 12 tahun di bumi. Kalau di bumi 12 tahun, baru si Jupiter selesai melakukan orbit satu putaran ini adik-adik. Lama sekali ya. Nah, untuk rotasinya yaitu sekitar 10 jam. Kalau berotasi berarti Jupiter ini tergolong cepat adik-adik. Dia bisa melakukan rotasi atau perputaran itu hanya 10 jam, sedangkan kita membutuhkan 24 jam sehari semalam. Kemudian, kita lanjut lagi. Yaitu adalah Saturnus, planet ke-6. Saturnus memiliki jarak dari matahari yaitu 1,4 miliar kilometer. Memiliki temperatur minus 138 derajat Celcius. Wah, ini dingin sekali adik-adik. Kemudian, periode revolusi yaitu 29 tahun bumi. Wah, kalau bumi melakukan revolusi 365,25 hari atau selama 1 tahun, sedangkan periode revolusi untuk Saturnus itu 29 tahun bumi. Jadi setiap kali bumi 29 tahun, maka Saturnus ini selesai melakukan orbit satu putaran. Nah, kemudian periode rotasinya adalah 10,7 jam adik-adik. Tergolong cepat ya adik-adik daripada bumi yang hanya membutuhkan 24 jam. Sedangkan Saturnus cuma 10,7 jam. Kita lanjut untuk planet ke-7, yaitu adalah Uranus. Uranus memiliki jarak dari matahari 2,9 miliar kilometer. Adapun temperaturnya adalah minus 195 derajat Celcius. Kemudian, periode revolusinya adalah 84 tahun bumi. Dan periode rotasinya 17 jam. Kemudian, planet ke-8, yaitu Neptunus. Nah, jarak dari matahari 4,5 miliar kilometer. Adapun temperaturnya adalah minus 331 derajat Celcius. Nah, ini sangat dingin sekali adik-adik. Planet-planet ini jika semakin jauh jaraknya dari matahari, maka temperaturnya juga akan semakin dingin adik-adik. Kemudian, adapun periode revolusi dari Neptunus adalah 165 tahun bumi. Nah, periode revolusi rotasinya adalah 16 jam. Nah, adik-adik, dari keempat planet yang tergolong ke dalam planet luar, kita bisa dapat kesimpulan di sini bahwa planet-planet luar memiliki temperatur yang cenderung minus derajat, artinya sangat dingin. Itu disebabkan karena jaraknya yang lebih jauh dari matahari. Kemudian, kita perhatikan periode rotasinya itu lebih cepat, tergolong lebih cepat daripada bumi kita. Kalau bumi berotasi itu selama 24 jam, tetapi planet-planet luar ini adik-adik itu kurang dari 24 jam. Seperti Jupiter 10 jam, kemudian Saturnus 10,7 jam, begitu juga dengan Uranus 17 jam, dan juga Neptunus hanya 16 jam. Ini disebabkan karena planet-planet luar itu ukurannya lebih besar, tapi lebih ringan. Dia tidak padat seperti planet-planet dalam. Planet-planet luar ini lebih besar dan lebih ringan, sehingga menyebabkan
mereka lebih cepat berotasi. Karena didominasi oleh gas-gas ringan, yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Sedangkan planet-planet dalam terdiri dari batuan dan mineral, adik-adik. Nah, coba kalian bayangkan, kalau gas-gas helium misalnya seperti balon udara atau balon, kan lebih cepat berputar kalau kita putar. Kemudian kalau planet dalam itu terdiri dari atas batuan dan mineral. Kalau batuan kita putar, tentu saja yang lebih ringan lebih cepat berputarnya, adik-adik. Pengelompokan planet. Nah, adik-adik, walaupun planet berbeda-beda karakteristiknya, namun ada beberapa karakteristik yang serupa. Para ilmuwan astronomi mengelompokkan planet ke dalam beberapa hal. Misalnya, planet dikelompokkan berdasarkan penyusunannya. Planet-planet yang tersusun atas batu dan logam seperti bumi disebut planet bebatuan. Adapun planet yang tersusun atas gas atau es seperti Jupiter dan Uranus disebut planet raksasa. Nah, ini dia adik-adik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, adik-adik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, planet-planet dikelompokkan di dalam dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar berikut ini, antara planet dalam dan planet luar, itu ada pemisahnya, adik-adik. Nah, kalau kamu perhatikan lebih jelas lagi, di sini ada berbentuk bebatuan-bebatuan yang melingkar. Nah, bebatuan-bebatuan yang berbentuk melingkar ini yang dinamakan sabuk asteroid, yaitu pemisah antara planet dalam dan planet luar di tata surya. Sabuk asteroid ini terletak di antara orbit antara planet Mars dan Jupiter. Nah, ini dia adik-adik. Antara Mars dengan Jupiter. Kalau Mars ada di dalam lingkaran sabuk asteroid, ini dia sabuk asteroidnya adik-adik. Kalau bisa kalian lihat, Mars ada di dalam sabuk asteroid, sedangkan Jupiter ada paling di luarnya. Nah, adik-adik, sabuk asteroid ini adalah sekumpulan bebatuan yang merupakan sisa dari pembentukan planet di tata surya. Jadi, planet dalam adalah planet-planet yang posisinya lebih dekat dengan matahari, atau sering disebut dengan planet bebatuan, karena tersusun atas bebatuan dan strukturnya padat. Sedangkan planet luar adalah planet yang sudah jauh dari matahari, yang mana strukturnya terdiri atas gas, sehingga sering disebut dengan planet gas raksasa. Nah, sekarang coba kita perhatikan lebih jelas lagi, lebih detail lagi, informasi apa yang dapat kita peroleh dari gambar berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan, di sini bumi kita memiliki jari-jari 6,371 km, 6.371 km. Ini adalah jari-jari lingkaran bumi, dan memiliki jumlah bulan 1, yaitu satelit dari bumi. Kalau kita perhatikan, kita mulai dari planet terdekat dengan matahari, Merkurius, itu hanya memiliki jumlah bulan 0, artinya dia tidak memiliki satelit adik-adik. Kemudian, Venus juga tidak memiliki bulan atau tidak memiliki satelit. Bumi ada 1, Mars ada 2 adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter memiliki 79 bulan. Wah, banyak ya. Saturnus memiliki 82 bulan. Uranus memiliki jumlah 27 bulan. Neptunus ada 14. Nah, adik-adik, kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu mari mencoba. Yaitu bercerita tentang salah satu planet. Nah, selamat ya, kalian telah berhasil melakukan penjelajahan antariksa. Luas sekali, bukan? Sekarang, mari kita coba membuat sebuah tulisan tentang hasil penelusuran kita. Yang pertama,
Tulisan ini akan kalian tujukan kepada salah satu guru atau staf di sekolah kalian, atau boleh juga kepada teman-teman kalian ya. Kemudian yang kedua, pilihlah satu planet di tata surya selain dari planet bumi. Kemudian yang ketiga, kalian akan menceritakan tentang planet tersebut dibandingkan dengan bumi. Misalnya, kalian memilih planet Mars. Misalnya ini adik-adik ya. Misalnya kalian memilih Mars. Coba kalian bandingkan apa saja perbedaan antara Mars dan bumi. Misalnya dari jumlah satelit, misalnya kalau bumi ada 1, sedangkan Mars ada 2, dan sebagainya. Misalnya bumi memiliki temperatur suhu sekian, kemudian Mars sekian. Silakan kalian bandingkan. Kemudian yang B, apakah kita bisa hidup di planet tersebut beserta alasannya? Nah, kalau kita hidup di bumi, itu karena apa? Kemudian, apa yang tidak bisa kita lakukan di planet lain? Misalnya, kalau di bumi kita memiliki atmosfer atau memiliki lapisan pelindung bumi yang dapat melindungi kita dari paparan sinar matahari langsung, kemudian ada oksigen. Apakah itu ada juga di Mars? Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat, setelah selesai, berikan tulisan ini kepada guru atau staf atau yang kalian tuju dan selamat menulis. Nah, pada bagian selanjutnya, ayo lakukan bersama. Pada kegiatan ini, kita akan mengukur seberapa besar tata surya kita. Nah, adik-adik, tata surya kita merupakan tempat yang luas dengan jarak antar planet sangat jauh. Namun, seberapa jauhkah itu? Mari kita lakukan kegiatan ini bersama guru kalian di luar untuk melihat seberapa besar tata surya kita dengan sebuah perbandingan atau skala. Nah, instruksi yang pertama, ikuti instruksi yang guru kalian berikan. Kemudian yang kedua, catat jarak antar planet di lembar kerja. Nah, adik-adik, kegiatan ini bisa kalian lakukan di luar kelas. Nah, coba perhatikan gambar Pak Guru berikut ini. Nah, silahkan lakukan kegiatan di luar kelas. Misalnya, kalian bisa berperan satu orang sebagai matahari. Kemudian ada orang-orang atau teman-teman kalian ada yang berperan sebagai planet-planet ini. Nah, kemudian silahkan perhatikan tabel jarak antar planet dalam satuan langkah. Nah, kalian bisa menggunakan satuan skala langkah ya adik-adik. Misalnya, dari jarak matahari antara orang yang pertama, matahari, kemudian orang yang kedua, Merkurius, kalian bisa membuat 6 langkah. Ya, bisa kalian langkah sendiri. Kemudian, yang kedua adalah Venus. Jadi, kalau dari matahari ke Merkurius, itu kita buat 6 langkah. Kemudian, dari Merkurius ke Venus, kalian bisa buat 5 langkah. Kemudian, dari Venus ke Bumi, bisa kita buat 4 langkah. Kemudian, dari Bumi ke Mars, kemudian, dari Bumi ke planet Mars, itu kita tetapkan 8 langkah. Kemudian, dari Mars ke planet Jupiter, itu kita tetapkan 55 langkah. Kemudian, dari planet Jupiter ke Saturnus, itu kita bisa buat 65 langkah. Kemudian, dari Saturnus ke Uranus itu 144 langkah, dan dari Uranus ke Neptunus 163 langkah. Nah, kalau kira-kira halaman sekolah kalian tidak memungkinkan untuk membuat langkah, atau bisa kalian buat jengkal adik-adik. Mungkin bisa buat jengkal. Atau mungkin bisa buat ukuran sepatu atau sendal. Itu adik-adik ya, yang bagaimana bisa membuat satuan skalanya. Nah, atau kalau tidak bisa seperti itu, bisa juga kalian buat digambar menggunakan ukuran sentimeter. Seperti ini adik-adik. Merkurius, dari matahari ke Merkurius itu 6 cm. Kemudian dari Merkurius ke Venus 11. Dari Venus ke Bumi 15 cm. Atau dari Bumi ke Mars 23 cm. Dari Mars ke Jupiter 78 cm.
Dari Jupiter ke Saturnus 143 cm, kemudian dari Saturnus ke Uranus 287 cm, dan dari Uranus ke Neptunus 450 cm. Kalau tidak bisa di karton, mungkin bisa kalian buat di dalam kelas atau di lantai adik-adik. Mungkin bisa di lantai menggunakan kapur atau menggunakan spidol yang bisa dihapus. Nanti gambar jarak tabel antara planet dan dengan satuan langkah atau jengkal atau sepatu ini bisa nanti kalian download di deskripsi di bawah video ya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan atau kegiatan telah selesai, jawablah pertanyaan berikut ini di lembar kerja kalian. Nah, jawaban ini sesuai dengan persepsi kalian masing-masing adik-adik. Yang A, manakah jarak planet yang paling membuat kalian terkejut dan mengapa? Kemudian, B, seperti apa matahari yang akan terlihat di planet Jupiter dibanding matahari yang kita lihat di bumi? Kemudian, yang C, apa saja perbedaan yang kalian amati terkait jarak pada planet dalam dan planet luar? D, simpulkan apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini mengenai sistem tata surya. Gunakan hasil pembuktian dari kegiatan ini sebagai data pendukung. Nah, adik-adik setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, mari kita berefleksi dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa hal menarik yang kalian dapatkan dari topik ini? Nah, ini jawaban kalian bervariasi adik-adik sesuai dengan pengalaman kalian. Kemudian, yang kedua, mengapa tata surya disebut sebagai sebuah sistem? Nah, berikut ini sudah Pak Guru rangkum jawabannya ya adik-adik. Mengapa tata surya disebut sebagai sebuah sistem? Semua hal yang terjadi dalam sistem memberikan dampak pada anggota atau bagian dari sistem tersebut. Nah, tata surya memiliki sebuah keteraturan. Seperti semua mengorbit pada matahari dan memiliki jalurnya masing-masing. Dan keteraturan ini yang menjaga adanya tabrakan antara benda langit. Keteraturan ini yang menjaga dari adanya tabrakan antar benda langit. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana karakteristik tata surya kita? Nah, ini juga sudah sebelumnya pada awal pembelajaran sudah kita sebutkan ya adik-adik, yaitu karakteristik dari tata surya kita adalah berpusat pada matahari. Semuanya benda-benda langit berpusat pada matahari atau mengorbit terhadap matahari. Memiliki 8 planet dan bulannya yang mengorbit pada matahari. Kita sudah bahas tadi adik-adik, ada beberapa planet yang memiliki bulan dan ada yang tidak memiliki bulan. Kemudian, masing-masing planet juga melakukan rotasi, seperti bumi kita yang mengakibatkan pergantian siang dan malam. Planet-planet lain juga terjadi rotasi. Yang keempat, mengapa planet dan bulan bisa bergerak tetap dalam orbitnya dan tidak jatuh? Nah, itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi adik-adik yang kuat dari matahari, serta gaya gravitasi dari masing-masing planet dan benda langit lainnya, sehingga ini menyebabkan kesetimbangan antar planet dan orbitnya. Kemudian, yang kelima, bagaimana jika tidak ada matahari? Nah, jawaban kalian bisa bervariasi adik-adik. Bisa jadi seperti tidak ada pusat gravitasi yang menjaga planet pada orbitnya. Dan mungkin bisa jadi planet-planet akan berputar, bergerak menjauh, saling menjauh. Dan bisa jadi planet-planet bisa bergerak saling mendekat. Sehingga kehilangan keteraturan bahkan bisa terjadi tabrakan antar planet. Kemudian, yang keenam, apa yang bisa terjadi jika ada planet yang keluar dari orbitnya? Nah, jika ada planet yang keluar dari orbitnya, bisa berpotensi saling bertabrakan dengan benda-benda langit lainnya atau dengan planet-planet lainnya. Kemudian yang ketujuh, mengapa sampai saat ini kehidupan hanya ditemukan di bumi? Nah, adik-adik, kehidupan hanya bisa ditemukan di bumi. Karena bumi memiliki 70% air di permukaannya, dan air ini adalah sumber kehidupan adik-adik. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari, sehingga temperaturnya di planet ini cocok untuk makhluk hidup bertahan hidup.
Jadi, mari kita belajar lebih lanjut. Judulnya adalah Pluto, Eris, dan Ceres. Pernah dengar tentang planet Pluto? Nah, dulu Pluto termasuk dalam planet terkecil dalam sistem jajaran sistem tata surya kita, adik-adik. Bahkan, ukurannya lebih kecil dari bulan kita. Namun, pada tahun 2006, para ilmuwan sepakat bahwa Pluto bukan planet jika dilihat dari karakteristiknya. Akhirnya, Pluto disebut sebagai planet kurcaci atau planet kerdil, bersama kedua benda langit lainnya yang bernama Ceres dan Eris. Nah, ini dia adik-adik, penampakan dari planet Pluto, Eris, dan Ceres, yang disebut sebagai planet kurcaci. Nah, pada topik selanjutnya adalah di manakah letak tata surya? Nah, adik-adik, kita tinggal di bumi yang merupakan bagian dari sistem tata surya yang besar. Namun, yang kita pelajari bukanlah satu-satunya tata surya. Bintang-bintang lain, matahari, bintang-bintang selain matahari juga memiliki benda langit yang mengorbitnya. Semua ini terletak dalam sebuah sistem yang lebih besar lagi dan bernama galaksi. Nah, coba perhatikan gambar 5.22 berikut. Nah, kalau kita perhatikan, ini galaksi kita adik-adik, yang disebut dengan galaksi Bima Sakti, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Milky Way. Nah, kalau kita perhatikan, galaksi ini berbentuk spiral dan berputar, melingkar, menuju pusat. Nah, kalau kita perhatikan, pada galaksi Bima Sakti ini terdapat beberapa bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini adalah dari salah satu dari bintang-bintang ini, misalnya kita yang ada di sini, ada adik-adik, di sini kita sebut sebagai matahari. Nah, pada bintang ini disinilah kira-kira letak tata surya kita. Nah, kalau kita perhatikan ada bintang-bintang lagi, berarti ada tuh tata surya lain selain daripada tata surya kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari bintang yang ini, misalnya, ini adalah tata surya kita, yang mana bintang ini adalah mataharinya. Berarti, masih banyak matahari-matahari lain, seperti matahari kita, adik-adik. Dan di antara bintang-bintang ini, di antara matahari ini, di sini tersusun atas planet-planet kita. Begitu juga dengan galaksi tata surya yang lain, ada planet-planetnya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan ini? Dapat kita simpulkan bahwa tata surya kita adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Jadi, galaksi kita sangat luas sekali, adik-adik. Nah, adik-adik, galaksi terdiri atas gas, debu, dan jutaan bintang dengan tata suryanya masing-masing. Bukan hanya satu atau puluhan ya adik-adik, tetapi jutaan bintang dengan tata suryanya masing-masing. Dan tata surya kita adalah satu di antara jutaan itu. Galaksi juga memiliki pusat gravitasi yang memberikan gaya tarik kepada anggotanya, bernama lubang hitam. Tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti. Pada tempat-tempat tertentu di langit, kita bisa melihat sabuk bintang yang merupakan bagian dari galaksi kita. Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di antariksa. Masih banyak galaksi lain yang berhasil teramati oleh para ilmuwan. Alam semesta kita sangatlah luas dan memiliki sistem yang mengatur semuanya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adik-adik bayangkan, ternyata masih ada galaksi-galaksi lain selain galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi kita saja itu sangat besar, adik-adik. Dan masih ada galaksi-galaksi lain selain galaksi kita. Jadi, itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai tanda bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat kecil. Jadi, tidak ada yang patut kita sombongkan. Hanya Tuhan Yang Maha Esa lah yang maha besar. Nah, kita lanjut. Pada teks berikutnya, yaitu penjelajah yang berkunjung ke Mars.
Nah, adik-adik, Mars adalah sebagai planet tetangga dengan lingkungan yang paling mendekati bumi. Selain menarik perhatian para ilmuwan astronomi, sejak tahun 1970, para ilmuwan sudah mulai mengirimkan pesawat luar angkasa ke Mars untuk mempelajari planet ini. Nah, tadi dikatakan bahwa Mars ini memiliki karakteristik mendekati bumi, adik-adik. Misalnya seperti Mars ini, dia memiliki 2 bulan atau satelit, sedangkan Indonesia 1, sedangkan bumi 1. Nah, pada tahun 1996, Badan Antariksa Amerika mengirimkan robot beroda ke planet Mars sebagai bagian dari misi menjelajahi Mars. Robot ini disebut rover, yang dalam bahasa Indonesia artinya pengelana atau pengembara. Rover menjadi spesial karena bisa bergerak mengelilingi Mars dan mengirimkan informasi seperti karakter tanah, debu, cuaca, serta foto ke bumi untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Nah, seperti ini kira-kira adik-adik gambarnya, yaitu, halo, aku Sojourner, rover pertama di Mars. Arti namaku adalah pendatang. Tubuhku kecil seperti peranti mikrogelombang atau microwave. Nah, adik-adik, sampai saat ini sudah ada 4 rover yang dikirim ke sana. Rover pertama bernama Sojourner, memberikan informasi bahwa dulunya planet Mars merupakan planet yang cukup hangat dan basah. Kemudian tahun 2003, Spirit dan Opportunity, sepasang rover kembar mendarat dengan misi mencari tanda-tanda keberadaan air dan potensi adanya kehidupan di Mars. Spirit dan Opportunity dikirim di kedua sisi yang berbeda agar bisa mengumpulkan banyak informasi. Dari kedua rover ini, para ilmuwan menemukan bahwa dahulu kala Mars memiliki sungai dan danau dengan air mirip seperti bumi. Planet ini memiliki air di bawah permukaan seperti bumi. Nah, ini adik-adik kira-kira, aku Spirit, yang artinya semangat, dan aku Opportunity, yang berarti kesempatan. Tubuh kami sebesar mobil golf. Nah, informasi ini membuat para ilmuwan semakin bersemangat mempelajari Mars. Sekarang, giliran rover bernama Curiosity yang mendarat tahun 2012. Curiosity memiliki misi mencari sisa-sisa air Mars dan potensi adanya kehidupan di sana. Rover ini dilengkapi dengan kamera dan memberikan banyak foto tentang kondisi di planet ini. Dari Curiosity, para ilmuwan mendapatkan informasi untuk mendesain misi penjelajahan yang aman untuk manusia kelak. Nah, rover ini memiliki ukuran sebesar mobil Jeep. Tidak cukup sampai situ. Pada tahun 2020, rover bernama Perseverance dikirim dengan misi mencari tahu pertanyaan yang selalu menjadi kunci. Apakah ada tanda-tanda bahwa Mars memiliki kehidupan sebelumnya? Apakah Mars bisa dikunjungi oleh manusia? Perseverance yang tentunya lebih canggih dari kakak-kakaknya mendarat pada Februari 2021 dan mulai mencari tahu jawaban ini. Apakah kalian penasaran dengan hasilnya? Menurut kalian, apakah suatu saat kita bisa mengunjungi Mars? Adik-adik, kita lanjutkan pada teks selanjutnya, yaitu teknologi antariksa. Pengetahuan mengenai antariksa dan penjelajahan yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kemajuan teknologi antariksa tersebut. Dimulai dari teropong sederhana untuk mengamati langit sampai rover yang dikirim langsung merupakan bukti bahwa manusia terus mengembangkan ilmunya untuk mencari tahu berbagai macam pertanyaan kita mengenai antariksa. Kemajuan teknologi ini ternyata tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan luar angkasa. Banyak teknologi yang kita manfaatkan sekarang justru awalnya dibuat untuk perkembangan teknologi antariksa. Yang pertama adalah telepon pintar. Pada tahun 1990,
Sebuah tim laboratorium NASA yang mengembangkan pesawat luar angkasa robotik membuat kamera kecil dengan kualitas baik untuk dipasang di badan pesawat. Teknologi inilah yang dipakai dalam kamera di telepon pintar kita sekarang. Kemudian yang kedua adalah satelit. Satelit-satelit yang diluncurkan untuk mengorbit bumi merupakan salah satu alasan kita bisa melihat siaran televisi, menerima telepon, dan memakai sistem navigasi. Satelit juga memberikan informasi mengenai kondisi cuaca di bumi, serta tanda-tanda pemanasan global. Yang ketiga adalah alat pemurni air. Pada tahun 1960, sebuah tim menciptakan teknologi yang ditujukan untuk memurnikan air minum bagi para astronot di dalam pesawat luar angkasa. Teknologi ini sampai sekarang banyak dimanfaatkan untuk proses pemurnian air di bumi. Kemudian, transportasi. Perkembangan pesawat luar angkasa juga memberikan dampak kepada perkembangan transportasi di bumi. Salah satunya untuk mengembangkan mobil listrik dan pesawat terbang. Kemudian, teknologi kesehatan. Teknologi antariksa yang awalnya didesain untuk memonitoring kesehatan astronot banyak dikembangkan untuk pengembangan alat kesehatan. Salah satunya, alat pemicu jantung dan perkembangan dalam pengobatan kanker. Kacamata dengan lensa anti gores juga terinspirasi dari helm astronot. Kemudian, peralatan nirkabel. Teknologi antariksa banyak mengembangkan alat-alat elektronik untuk digunakan para astronot di pesawat luar angkasa. Alat-alat ini tentunya harus ringan dan memudahkan gerak para astronot. Salah satunya laptop dan pelantangan telinga tanpa kabel. Nah, mari memilih tantangan. Bagaimana cara menjadi astronot ya? Nah, tertarikkah kalian menjadi seorang astronot? Ketika besar nanti, kalian akan melakukan misi dan penjelajahan langsung ke luar angkasa. Namun, tentunya ada syarat untuk profesi ini adik-adik. Lakukan penelusuran mengenai kriteria seorang astronot ya. Kalian bisa mencari di buku, wawancara, atau di internet dengan bimbingan orang dewasa. Jawablah pertanyaan berikut setelah melakukan penelusuran. Nah, kalian bisa melakukan research adik-adik. Bisa melalui internet yang mana dibimbing oleh orang tua atau orang dewasa. Yang pertama, apa kriteria fisik yang harus dimiliki seorang astronot? Kemudian 2, adakah pendidikan khusus untuk menjadi seorang astronot? 3, apa persiapan seorang astronot sebelum melakukan misi ke antariksa? 4, jika kalian mau menjadi seorang astronot, persiapan apa yang perlu kalian lakukan dari sekarang? Dan catatlah di buku tugas kalian, lalu ceritakan kepada teman atau guru kalian di sekolah. Nah, kita masuk pada akhir pembelajaran ya adik-adik. Nah, coba kita simpulkan apa saja yang sudah aku pelajarin. Yang pertama adalah benda langit terdiri atas bintang, planet, bulan, asteroid, komet, dan meteorit. 2. Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas matahari dengan 8 planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada matahari sebagai pusat dari tata surya. 3. Gaya gravitasi pada matahari yang membuat semua benda pada tata surya tetap pada orbitnya. 4. Urutan planet pada tata surya kita yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 5. Setiap planet memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sampai saat ini, kehidupan hanya ditemukan di planet Bumi. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.